Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan mereview benang Yawul. Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Berbicara tentang benang Yawul, ini pasti tentu tidak asing ya buat teman-teman semua. Karena memang sebelumnya saya pernah mereview benang Yawul, yaitu adalah benang akriliknya. Nah, bagi teman-teman yang pengen lihat video tersebut, nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Atau teman-teman bisa langsung klik link di atas ini. Oke, balik lagi nih. Di depan saya ini, saya mau mereview benang Yawul, tetapi ini yang komposisinya ini adalah woolnya. Di depan saya ini ada dua warna ya, jadi ini adalah salah satunya ini warna seperti warna hijau, tapi ada sedikit sembur coklatnya. Kemudian yang bagian bawah ini adalah warna seperti teal gitu ya, atau biru-biru yang agak keabu-abuan. Nah, sekarang kita akan lihat detail benangnya ya. Kalau kita lihat detail benangnya nih, di sini labelnya, ini semuanya dalam bahasa Mandarin ya teman-teman. Tetapi menurut deskripsi dari toko, disebutkan kalau benang Yawul ini itu komposisinya adalah 50% wool dan 50% akrilik. Kemudian untuk gramnya itu adalah 100 gram dan panjangnya itu kurang lebih 115 meter. Kemudian untuk rekomendasi hakpennya itu sekitar 4 mili sampai 5 mili. Untuk knitting needle-nya juga sama ya, 4 mili sampai 5 mili. Untuk warnanya sendiri, benang Yawul yang wool dan akrilik ini sangat banyak ya teman-teman. Di sini saya memilih dua warna ini. Ini menurut saya cantik banget sih. Terutama yang warna hijau ini, dia ada sedikit sembur coklatnya. Jadi dia nggak fully hijau. Tetapi kalau kita bergeser gini, kita goyang-goyangkan, ini ada sedikit warna coklatnya. Kemudian yang bagian bawah ini, dia warnanya biru keabu-abuan. Nah, terlihat jelas banget ya teman-teman, karena ini adalah wool dan akrilik. Jadi benangnya tuh terlihat sekali berbulu. Tetapi benangnya ini benar-benar apa ya, empuk banget nih, fluffy banget dan lembut banget. Jadi nyaman sekali untuk dibikin project-project wearables. Kalau dilihat lebih dekat, pilinannya itu memang besar-besar seperti ini ya teman-teman. Dan tekstur benangnya ini ada bulunya, jadi agak sedikit berbulu. Kalau kita lihat seperti ini, benangnya itu lembut banget ya teman-teman. Jadi benang Yawul yang wool dan akrilik ini sangat cocok untuk project-project wearables ya. Jadi kalau misalnya untuk bikin cardigan, sweater, topi, shawl, kemudian kalau misalnya mau bikin vest, itu oke banget nih teman-teman. Dan bagi teman-teman yang pengen nyobain benang-benang yang campuran nih antara wool dan akrilik, teman-teman bisa nyobain benang ini. Kemudian kalau kita lihat di sini, kalau kita balik seperti ini, benangnya juga nggak gampang split atau breakout ya teman-teman. Tetapi hati-hati karena benang ini cukup berbulu. Nah, ini bagi teman-teman yang sensitif, saya tidak rekomendasikan menggunakan benang ini ya. Dan kalau misalnya hakpennya juga terlalu tajam, ini juga hati-hati karena bisa nyangkut-nyangkut di bulunya. Tapi bulunya itu nggak panjang-panjang banget kok teman-teman, hanya tekstur yang tipis-tipis aja khas benang-benang wool. Dan benang ini karena dia komposisinya itu adalah wool dan akrilik nih teman-teman. Jadi cocoknya itu memang digunakan di udara-udara yang lebih dingin nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di udara yang panas nih, ini pasti akan tidak nyaman ya. Walaupun memang woolnya ini lembut banget, jadi enak gitu dipakai. Tapi tetap saja benang-benang ini cocoknya untuk di udara-udara dingin. Nah, sekarang kita akan coba merajutnya ya. Nah, sesuai dengan rekomendasi Hakpen, di sini saya menggunakan ukuran 5 mili ya, teman-teman. Kalau knitting needle-nya juga sama, kurang lebih 5 mili atau 4 mili juga oke. Nah, sekarang kita akan coba merajutnya. Jadi benang ini itu agak bouncy ya, teman-teman. Jadi kayak lumayan empuk ya dan fluffy banget teksturnya. Yang saya suka itu dia ada beberapa warna yang ada semburan warna lain gitu. Jadi seperti bercampur. Seperti yang hijau ini, ya kalau diperhatikan itu ada sedikit warna coklatnya. Walaupun dia ada campuran woolnya, tetapi benang ini tuh lembut banget nih teman-teman di kulit. Nah, ini adalah salah satu benang yang saya rekomendasikan nih. Ini sebenarnya banyak banget teman-teman yang bertanya ya, Kak, rekomendasi untuk benang wool tuh apa? Atau rekomendasi untuk benang akrilik itu apa? Nah, di sini teman-teman bisa nyobain nih.
Ini benang yang materialnya atau komposisinya itu dicampur nih antara wool dan akrilik. Jadi walaupun dia berbulu, tetapi dia nggak nyangkut-nyangkut ketika dirajut ya teman-teman. Jadi enak banget sih ini ngerajutnya. Nah hasilnya seperti ini ya. Jadi karena saya ini benang hijaunya ini agak sembur, jadi dia nggak fully hijau ya teman-teman. Pasti terlihat nih, ada sedikit semburan warna coklat-coklatnya. Ini cantik banget sih pasti. Hasilnya kalau dijadiin project wearables gitu ya, seperti cardigan atau sweater, pasti hasilnya oke banget. Nah, selain yang ini, saya udah bikin swatchesnya yang lebih besar. Nah, di sini teman-teman hasilnya. Jadi benang ini tuh bener-bener empuk banget ya, terlihat juga agak sedikit tebal dan ini stretch banget. Kemudian walaupun benang ini termasuk benang yang besar, tetapi dia ringan ya teman-teman. Karena dia adalah benang akrilik, jadi benang ini tuh sangat ringan banget dan super-super nyaman. Jadi kalau dipegang seperti itu enak banget, lembut banget, nggak langsung gatel atau ada terasa tajam-tajamnya gitu. Jadi ini adalah salah satu benang yang sangat recommended banget. Overall, benang Yawool ini cocok banget, recommended banget untuk bikin project-project wearables ya. Jadi mulai dari cardigan, sweater, topi, shawl, vest, semuanya bisa menggunakan benang Yawool ini. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau cobain bikin project tas atau bikin dompet, itu juga oke banget nih. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau bikin selimut, itu juga bisa banget menggunakan benang Yawool ini karena dia benangnya itu termasuk benang besar. Jadi oke banget untuk bikin selimut dan nggak berat ya benangnya, jadi enak banget. Nah ini juga merupakan benang ketiga dari brand Yawool yang udah saya review nih. So far semua benang-benang Yawool itu recommended banget ya. Yang sebelumnya itu saya pernah membahas tentang benang akrilik dari Yawool, itu juga oke banget, saya suka banget dengan teksturnya. Dan saya sering pakai gitu ya untuk beberapa project. Nah sekarang benang wool dan akriliknya ini, yang pencampuran wool dan akrilik ini juga recommended banget. Saya benar-benar nggak sabar nih pengen bikin sesuatu project dari benang Yawool ini. Oke, itu tadi review singkat saya tentang benang Yawool. Semoga ini membantu teman-teman semua. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah!